ngebalasnya tuh fast respon gitu. Kadang meren nanya sekarang dibalasnya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sucimulida dari kelas 10 Apel 3. Di sini saya akan membuat video podcast tentang belajar dari rumah untuk memenuhi tugas simulasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Desiva. Di sini saya akan menjadi host untuk nanya-nanya nih tentang pembelajaran daring pembelajaran daring di rumah. Nah, buat pertanyaan pertama, kan pembelajaran daring ini masih menjadi alternatif di kala pandemi kayak gini nih ya. Nah, selama pandemi ini, selama pembelajaran ini, kamu lebih banyak belajarnya atau mainnya nih? Tergantung pribadi orangnya ya. Ada yang main, ada yang banyak belajarnya. Kalau kamu sendiri lebih banyak mainnya atau belajarnya? Kalau aku sendiri sih banyak belajarnya lah. Banyak belajarnya ya, yakin nih. Yakin. Sistem belajar online di sekolah kamu emang kayak gimana sih? Untuk sistem daring ini, guru-guru membuat kelas di classroom sesuai mata pelajarannya masing-masing. Nah, terus guru selalu mengirimkan tugas pada jam 8 pagi. Untuk absen dimulai dari setengah 7 pagi, dilakukan di WA, dan kita langsung melakukan pembiasaan Pagi-pagi kayak gitu? ya. Emang pembiasaannya kayak gimana nih? Salah satunya deh. Pembiasaan itu berupa sholat duha, literasi, dan membaca Al-Quran. Kalau selama belajar daring pernah tatap muka virtual nggak sih sama gurunya? Pernah. Pernah. Oke. Di absen juga kayak biasa? Ya, di absen sesuai mata pelajarannya. Kalau absennya sendiri berupa ketikan ataupun misalkan foto selfie gitu? Kalau absennya itu gimana gurunya sih? Ada yang absen pertanyaan dari classroom kayak hadir, izin, sakit, atau terlambat gitu. Terus ada yang foto selfie dikirimkan ke classroom juga. Ada yang hanya ketikan dikirim di grup WA, dan ada juga pernah berupa Google Form. Kalau misalkan udah absen kamu tidur lagi atau langsung belajar nih? Enggak, kalau aku pribadi sih kalau udah absen aku suka nungguin tugas gitu. Takutnya kan rajin ya teman-teman. takutnya waktu lagi santai nih ninggalin mentang-mentang belum ada tugas, tenggatnya bentar jadi terlambat, takutnya gitu. Kalau misalkan tatap muka virtual ini nih emang setiap hari ataupun kadang-kadang gitu, ataupun setiap mata pelajaran juga virtual atau gimana? Tergantung bahasan materi yang akan dibahas. Seperti itu. Kalau misalkan mata pelajaran yang suka tatap muka, salah satunya pelajaran apa nih? Terkadang akuntansi dasar selalu melakukan virtual meet gitu sih. Mungkin karena akuntansi dasar mah susah merenya. Iya. Pelajarnya hanya paham ya pembelajaran secara virtual kayak gini. Nih biasanya nih ya, kalau misalkan sekolah nggak online, misalkan kita tuh nggak ngerti tentang materi ini tuh kayak gimana nih ya. Nah terus kita tuh langsung nanyain ke gurunya, mau ini gimana? Nah si gurunya kan langsung jawab, ini tuh gini. Nah kalau misalkan virtual nih ya, kayak gimana nih? Kan mungkin nggak bisa langsung kayak gitu. Ya nih, kalau virtual kita juga kan kalau nggak paham nanya tuh ke guru. Tapi kadang apa yang ditanyain sama yang dikasih jawaban sama gurunya tuh kayak kurang pas gitu. Terus gurunya kan nggak pas respon gitu. Nah jadi kan Nggak kayak terkendala pas, sama sinyal. nggak kayak langsung belajar di sekolah ya. Iya, Sih gitu. emang pasti ya. Enak gak sih pembelajaran kayak gitu menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau dibandingkan dengan tatap muka, pembelajaran daring seperti ini kurang efektif ya, karena guru tidak secara langsung mengawasi siswanya paham apa enggaknya. Terus guru juga cuman tahu beres tugas gitu kan, nggak tahu tuh tugas itu tuh nyontek apa enggak. Terus emang
sendiri apa gimana gitu, jadi kurang pengawasan lah. Boleh tahu nggak apa yang kamu rasain selama pembelajaran online nih kayak gini? Eh, ya banyak perubahan, kayak perubahan dari apa sih, siswa harus dituntut harus lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan apa ya, kebanyakan siswa banyak berubah dalam pola pola pikir pembelajaran gitu. Maksudnya dari pola pikir pembelajaran kayak gimana? Eh, kan biasanya kita gitu siswa bangun jam sebelum jam 6 gitu, jam 6 udah siap lah buat berangkat sekolah. Nah kalau di saat pandemi ini belajar dari rumah ini, kita tuh gak sedikit siswa banyak yang bangunnya lebih lah dari jam 6, bisa dikatakan seperti itu. Dan ketika bangun pun bukannya langsung mandi gitu ya, langsung buka HP, Langsung absen. iya langsung absen gitu. Kalau misalkan online kayak gitu kan mungkin harus on terus ya internet. Iya. Nah, ada kendala nggak sih tentang paket data internet sehari itu harus beli berapa ribu mungkin? Iya sih, tapi kan sekarang juga ada kuota dari pemerintah. Programnya ya. Ya tapi ya gitu semua. Kalau misalkan kamu nih ya lebih suka daring atau tatap muka? Lebih suka tatap muka sih ya, karena kan sudah disebutkan tadi. Kalau misalkan emang mau milih mending tatap muka ya. Iya, tapi ya Ya. kalau situasinya gini Pandemi ya jadi udah gimana? terima-terima aja. Asik nggak sih selama belajar online kayak gitu? Dibilang asik gak terlalu, karena kita kurang interaksi lah ya sama Sama temen guru. sama guru. Dibilang gak asik juga asik sih, karena kita bisa interaksi juga, interaksi lebih banyak waktu dengan keluarga gitu. Bosen nggak sih selama hampir setahun lebih? Setahunan kamu belajar online kayak gitu kan, mungkin nggak pernah ngerasain belajar sekolah kayak gimana gitu ya? Bosan sih iya ya, karena kita di rumah terus berhadapan dengan handphone, yang biasanya kita tuh setiap pagi dari pagi sampai sore itu kan paling ada teman lah ngobrol gitu. Nah sekarang Kalau di sekolah kan enak ya. ya. Kalau misalkan dengar-dengar nih ya dari orang, katanya nih ya, kalau misalkan pembelajaran online kayak gitu teh banyak tugasnya dari guru, emangnya benar? Atau Kalau menurut aku sendiri sih tugas ya sesuai jadwal, tapi gimana orangnya juga. Kalau misalkan hari ini dikasih tugas, nah orang itu tuh langsung ngerjain, ya berarti tugasnya nggak terlalu numpuk. Nah orang seperti itu berarti ketika dikasih tugas dia malah ntar aja deh, masih banyak waktu. berarti tergantung dari orangnya sendiri nih ya, ada yang rajin ada yang enggak. Kalau misalkan yang rajin berarti santai aja moodnya gitu. Kalau misalkan selama pembelajaran online kayak gini nih, kamu pernah ngerasa tertekan ataupun stres nggak sih? Dulu sih sempat pernah ya. Pernah. Karena dulu tuh ya dari dulu kan emang tatap muka gitu waktu SMP juga. Nah ketika SMK Kalau SMP sekarang pernah tetap muka? ya tatap muka kan. Nah SMP waktu daringnya itu waktu akhir. Nah dari semenjak itu Akhir intinya. ya, dan semenjak itu tuh kan tugas banyak tuh, udah mau akhir juga. Nah waktu pas mau ke SMK kirain bakal tatap muka sedikit, nah ternyata Ternyata pandeminya masih, teman-teman. ya ternyata begitu. Nah jadi tugas yang diberikan tuh apa ya, kayak guru tuh pada nge-spam tugas ya. Tapi ya emang kalau tatap muka juga seperti itu, ada tugas gitu. Sama aja sih sebenarnya. Ya. Tapi emang enakan lebih tatap muka, soalnya tugas teh jadi dikerjanya langsung gitu kan di sekolah, nanya langsung nanya ke guru. Nah kalau selama daring kayak gini, ada nggak sih guru yang misalkan selesai pembelajaran terus nanya ada saran nggak, ada usulan nggak, ataupun misalkan ada apa ya, ada yang nggak ngerti nggak gitu? Ada nggak sih yang nanyain kayak gitu? Ada sih guru kayak kalau gak paham boleh ngechat gitu ya, tapi apa ya, nggak semua guru juga waktu pas ditanya kita tuh gak ngerti
ngebalasnya tuh fast respon gitu. Kadang meren nanya sekarang dibalasnya kapan. Iya gitu. Oke, terus gimana sih sikap orang tua kamu selama daring? Kan meren ngedekul, ngedekul pengen ngorek HP merenya. Gimana sih komentar orang tua kamu? Komentar orang tua, nggak orang tua aku aja sih, banyak yang komentar orang tua tuh seperti ini, kayak ke anaknya tuh ayo wae HP wae gitu kan, karena dari pagi sampai sore, malah kadang sampai apa sih malam juga masih HP, padahal kan nggak selalu HP itu apa gitu, padahal kan lagi belajar gitu, masih ada tugas. Emang belajarnya dari situ sekarang mah. Terus berarti nih ya, kamu bangun tidur langsung main HP ya sampai sore gitu merenya. Ya jadi seperti itu. Di antara daring sama tatap muka nih ya, kamu lebih milih yang mana? Daring sama tatap muka, ya tatap muka sih. Ya pasti sih ya. Ya karena selama di SMK belum pernah tuh kayak full kegiatan di sekolah, jadi pengen merasakan suasana di sekolah itu seperti apa. Pakai gitu. seragam gitu Ya. ya. Seragam dari pertama masuk pasti belum dipakai kayaknya. Dipakai sih pernah, waktu buat nyanyi gitu, kebiasaan nyanyi Indonesia Raya setiap hari Senin gitu. Di rumah Iya. virtual Ya divideoin terus dikirim. Ya. Terus narik bendera nggak? Ya enggak lah. Suka duka kamu apa sih selama belajar online kayak gitu? Kalau diukur sih ya kayaknya lebih banyak dukanya. Tapi nggak tahu sih. Pokoknya kalau sukanya nih, kita tuh emang lebih banyak waktu sama keluarga, terus ya nggak terlalu kayak capek lah istilahnya, kayak kita tuh berangkat pagi nih, pulang sore, kadang sampai maghrib juga karena ada Kalau kegiatan misalkan sekolah ekstra ya, atau organisasi. Nah, kalau dukanya nih dari pembelajaran daring ini, kan kalau ada materi yang nggak dimengerti, ingin bertanya tuh terkendala sinyal. Kalau misalkan sekolah kan gampang. Iya, jadi langsung gitu. Terus dukanya juga, kita kayak hidup tuh itu aja gitu, HP lagi gitu kan, Setiap hari pasti ngorek HP. iya gitu. Gitu aja ya. Makasih buat cerita tentang keluh kesahnya selama belajar di rumah. Semoga kedepannya pandeminya cepat berakhir dan kita semua bisa masuk sekolah lagi seperti biasa, ketemu teman-teman, gurunya masuk ke kelas gitu, kayak gitu ya teman-teman. Kita doain aja semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.